Kami datang Tuhan, menghampiri tahta-Mu, sebab kami sangat membutuhkan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau yang begitu baik, begitu indah dalam hidup kami. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam
bangga Tuhan memiliki Engkau di dalam hidup kami. Pengorbanan-Mu Tuhan membebaskan kami. Thank you Jesus. Shalom saudara, perenungan kita pada hari ini akan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, terutama pada ayat ke-28, di mana dikatakan, "Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri." Di mana secara konteks pesan ini adalah pesan terakhir Paulus kepada penatua jemaat Efesus pada saat itu, karena Paulus ingin melanjutkan perjalanan misinya menuju ke Yerusalem, dan ia tidak tahu secara persis apa yang akan terjadi kepada dia saat ia berjalan ke Yerusalem, tapi ia sudah mendapatkan pesan Roh Kudus bahwa penjara dan sengsara menunggunya. Dan ia tahu secara pasti bahwa ini akan menjadi pertemuan terakhir antara Paulus dengan para jemaat di Efesus. Maka ia menyampaikan beberapa pesan penting sebagai pesan terakhir di dalam perpisahannya ini. Dan ia menyampaikan pesan untuk agar jemaat di Efesus bisa tetap setia dan bertekun dalam menggembalakan jemaat gerejanya, sama seperti apa yang Paulus telah teladani selama ini. Dan ia juga mengingatkan bahwa tugas ini tidaklah tugas yang mudah, karena dikatakan juga bahwa serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Dan kembali Paulus mengingatkan agar mereka tidak lengah dan selalu berjaga-jaga. Dan saudara, pesan Paulus terhadap penatua di jemaat Efesus ini tidak hanya diaplikasikan pada saat itu juga, tapi juga bisa kita aplikasikan pada masa kini di kehidupan kita sebagai gereja juga. Karena Tuhan mengingatkan kita semua bahwa kita dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin di gereja ini. Dan untuk menjadi gembala bagi jiwa-jiwa yang hilang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dan bukan hanya menjadi gembala yang memberikan makanan rohani, tapi juga gembala yang dapat memimpin umatnya Tuhan. Dan perlu diingat juga kenapa kita melakukan ini, karena gereja ini bukan milik kita, tapi gereja ini adalah milik Allah. Dan gereja ini dan beserta umat-umat yang ada di dalamnya sudah ditebus oleh darahnya di kayu salib. Dan saat kita berdiri atau step up sebagai pemimpin di gereja, pasti akan ada tipu muslihat atau usaha-usaha untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan gak akan meninggalkan kita sendiri, dan bahkan Tuhan juga berjanji akan memampukan kita untuk menjalankan tugas kita sebagai pemimpin. Bukan karena kekuatan kita, tapi melalui kasih karunia dan bimbingan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dan secara tidak langsung, Paulus juga ingin mengingatkan jemaat Efesus pada saat itu dan kita juga pada saat ini, bahwa kita tidak bisa selamanya mengandalkan pemimpin gereja kita untuk memimpin gereja ini sendirian saja. Kita juga perlu ikut serta berpartisipasi dan menjalankan bagian kita, berdiri sebagai pemimpin bersama pemimpin-pemimpin gereja lainnya untuk memelihara dan memimpin umatnya Tuhan yang sudah Tuhan percayakan, supaya semakin banyak jiwa yang terselamatkan dan supaya kapasitas kita juga diperluas agar kita bisa menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang hilang dan mempertemukan mereka dengan keselamatan yang abadi yang ada daripada Tuhan. Dan agar setelah mereka menerima keselamatan itu, umat-umat ini juga bisa tertanam dengan baik di gereja Tuhan. Dan akan ada waktunya kita digembalakan, tapi akan ada waktunya juga untuk kita menggembalakan orang lain. Dan perlu diingat juga kalau kasih Tuhan yang kita sudah terima sampai pada hari ini tidak hanya untuk dinikmati seorang diri saja, tapi kasih Tuhan juga perlu kita sebarluaskan kepada orang-orang di sekitar kita juga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah mengingatkan kami akan potensi kami untuk step up dan berdiri menjadi pemimpin-pemimpin di gereja ini untuk menggembalakan umat-umat yang telah Engkau percayakan. Kiranya Engkau yang memampukan kami, memperlengkapi kami agar kami dapat menjadi pemimpin yang telah Engkau panggil dalam kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan syukur. Amin. Kisah Para Rasul 20.
dari Makedonia ke Troas. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Sesudah 3 bulan lamanya tinggal di situ ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Ia disertai oleh Sopater anak Pirus, dari Berea, dan Aristarchus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius dan 2 orang dari Asia, yaitu Tychicus dan Trofimus. Mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi. Kami berlayar dari Filipi dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas, di mana kami berkumpul, dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya, dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Dari Troas ke Miletus, kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos, dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal, lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan Pulau Chios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus, supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru, agar jika mungkin, ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Perpisahan Paulus dengan para penatua jemaat Efesus. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus, dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini, dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu. Baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu, aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir, dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku, untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu, bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu, bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik, untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang, yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar, dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya, yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku, dan keperluan kawan-kawan seperjalananku.
Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal.